Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanadu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah sekalian, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di dalam suasana turunnya rahmat Allah berupa hujan ini kita masih diberi kekuatan dan kemampuan serta kemauan sehingga kita bisa sholat berjamaah maghrib ini di Musholla Wal Asri. Kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang membaca Al-Quran, memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Semoga amal usaha kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amal yang ikhlas, hanya berharap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah memberikan pedoman syariatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang tidak bisa diterima kecuali melalui pedoman yang diberikan kepada beliau. Semoga salawat pula tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Pertemuan kemarin kita telah membahas bahwasannya orang-orang kafir Quraisy dulu ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan sebagai seorang rasul utusan Allah, mereka beralasan bahwasannya belum mendapatkan kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Mereka berandai-andai dan mengatakan andaikan mereka dikasih kitab, mereka datang pada mereka Nabi Muhammad, ya seorang nabi, maka mereka akan menjadi petunjuk. Maka Allah kemudian benar-benar mendatangkan kitab di atas mereka dengan bahasa mereka sendiri. Datang seorang rasul, lalu apa yang mereka tunggu? Ya, apa yang mereka tunjuk? Karena Al-Qur'an ini adalah hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat dari Tuhan. Oleh karena itulah kalau mereka itu tetap berpaling, tidak mau mengikuti Islam ini, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim yang nyata, karena telah datang keterangan yang nyata pada mereka. Sesungguhnya mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka, berpaling dari ayat-ayat Allah yang nyata. Baik, kita lanjutkan sekarang. Saya minta tolong dibacakan oleh Mas Anggoro. Silakan. Lam takun barakallahu fi qiraatikum. Baik, hal yanzuruna non mati ketemu dhad itu ifa hakiki, jenengan samarkan bacanya yanzuruna illa a, ya
illa mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kata, la itu berarti mad jaiz munfasil di situ. Panjangnya boleh 2 sampai 6. Illa an ta'tiya nun mati ketemu ta ifa hakiki sama dengan yanzuruna. Itu an ta'tiyahumul malaikatu, al malaikatu, lihat di lam di situ mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata, al malaikatu satu kata, malaikat, ya, maka itu wajib, mad wajib mutasil, wajib 5, tidak boleh pilihan 2 sampai 6, tetapi wajib, tidak boleh dikurangi. Hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u, sama ifa ya, la yanfa'u nafsan imanuha idhar halqi, ya jelas ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun bacaan apa? Idhar safawi, mimnya dibaca jelas, jangan ditahan sehingga enggak jelas. Lam takun salah, cepat saja supaya jelas, ya. Lam takun amanat idhar haqi lagi, nun mati ketemu hamzah. Lam takun amanat min qabl, nun mati ketemu qaf, ihfa hakiki, samarkan lagi. Min qablu, qalqala sughra, min qablu aw kasabat fi imaniha, berapa panjangnya? 2 sampai 6 boleh mad jaiz munfasil karena dalam dua kata, fi satu kata, imaniha satu kata, ya. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, ra-nya ini mad apa namanya? Mad iwad itu fathaten, ya, ketemu alif di akhir kata, tulisannya khairon, bacanya khaira. Qul intadhiru, nun mati ketemu ta ifa lagi, ru-nya mad jaiz munfasil lagi. Qul intadhiru inna hunna, masukkan ke hidung, dengungkan. Inna muntadhirun, ifa. Qul intadhiru inna muntadhirun, runnya ya mad arid disukun, 2 sampai 6 boleh. Pun ada yang tanya bacanya? Sekarang kita artikan hal. Apakah hal itu? Hal apakah? Ini letter leg ya. Jadi nanti kalau dirangkai jadinya beda. Letter leg, latihan letter leg. Berkata hal apakah, yang zuruna apa? Nazara yang zuru, ya. Nazara ya menunggu. Apakah mereka menunggu? Anzir, nazir ya, nazirun ya. Illa kecuali ya. Jadi di sini tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali ya. Anta'tiyahum ya, bahwasannya kedatangan pada mereka al malaikatu ya, karena dhamma menjadi subjek ya, menjadi fa'il. Kalau al malaikata berarti mereka mendatangi malaikat, tapi al malaikatu berarti malaikat mendatangi mereka. Apakah yang mereka tunggu-tunggu itu yakni kedatangan malaikat pada mereka gitu. Au ya'tiya, atau kedatangan Rabbuka, Tuhanmu. Au ya'tiya, atau kedatangan ya, ba'du, sebagian ayat Rabbika,
Tuhanmu. Yauma, hari, ya'ti, datang, ba'du, sebagian, ayati, ayat, rabbika, Tuhanmu, la yanfa'u, la, tidak, yanfa'u, bahasa Indonesianya sama, yanfa'u, manfaat, tidak bermanfaat, ya, nafi'a, ya, tidak bermanfaat, sama, nafsan, jiwa atau seorang, imanuha, imannya, lam takun, yang belum amanat beriman, min qablu, sebelumnya, au kasabat, atau kasabat, apa kasab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kasabah, berusaha, fi imaniha, di dalam keimanannya, khaira, kebaikan. Qul, katakan, intaziru, tunggulah oleh kalian, inna, kami muntazirun, juga menunggu. Ayo wis ententenan, ya, seperti itu. Baik, kita artikan sekarang keseluruhannya. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Yaqulu ta'ala mutawa'idan lil kafirina bihi wal mukhalifina li rasulihi wal mukadzibina bi ayatihi wasaddin an sabirih. Jadi Allah itu mengatakan bagi orang-orang yang kafir, mengancam mereka, orang yang menyelisih Rasulullah, orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang menghalangi dari jalan Allah. Yang kemarin ayat sebelumnya itu sudah dikasih keterangan yang nyata, ya, Al-Quran turun, Nabi Muhammad diutus, datang pada mereka dengan bahasa Arab, masih saja berpaling, ngenteni apa maneng. Maka Allah mengatakan ini, opo sampean ngenteni, hal yang zuruna illa anta diamul malaika, opo ngenteni ditekani malaikat, manusia ditangani malaikat berarti opo? Mati. Apa nunggu mati baru sadar gitu loh. Au ya'tiya rabbuka, atau didatangi Allah, berarti nunggu kiamat. Gitu maksudnya, ya. Ini pentingnya kita pemahaman seperti ini. Apakah kita baru sadar, baru mau bertobat, baru mau mengikuti Rasulullah, baru mengikuti Al-Quran ini setelah didatangi malaikat? Seperti siapa ini? Fir'aun, tatkala sudah mau tenggelam, sudah mau mati, dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman sudah terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Dia beriman loh, sudah mengatakan beriman Fir'aun itu. Tapi kenapa dia disebut sebagai pemimpinnya orang ahli neraka, masuk neraka kekal? Karena sudah didatangi malaikat ketika itu, sudah lihat malaikat, ajal sudah di kerongkongan. Jadi tobat itu diterima malam yughargir, sebelum ajal sampai tengerongkongan. Makanya opo ngenteni kerongkongan sampean baru nyebut pak nyebut pak. Selamat sebelumnya nggak mau nyebut. Ya, biasanya seperti itu orang-orang kupu. Ya, alu keluarganya kupu, nggak pernah sembahyangnya biasa lek wis nazak mongko nyebut, kabeh mongko nyebut. Nyebut pak, nyebut. Apakah seperti itu? Kita nunggu seperti itu. Ya, padahal datangnya kematian ini juga tidak tahu, mendadak. Au ya'tiya rabbuka, atau nunggu kiamat, ya. Atau kemungkinan ketiga, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau nunggu sebagian datang tanda-tanda Tuhanmu. Kalau sebagian ini sudah datang tanda-tanda Tuhan kita, sudah tidak bermanfaat lagi orang yang belum beriman ketika itu.
Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya apa ya beberapa ayat dari Tuhan ini yang membuat tidak bermanfaat lagi orang yang beriman. Jadi, apa kedatangan ayat ini? Nah, inilah pentingnya ngaji tafsir supaya tahu. Maksudnya apa ini ketika ini iman tidak bermanfaat? Artinya orang kafir menyatakan iman gak bermanfaat, gak diterima kalau sudah melihat sebagian tanda Tuhanmu ini. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Bukhari ya, dari Musa bin Ismail ya, sampai kepada riwayat Abu Hurairah yang dimaksud kedatangan sebagian ba'du ini sebagian ayat dari Tuhan Allah, jadi Allah ini yang membuat iman tidak bermanfaat yakni apa? Yakni taqumus sa'ah ya, la taqumus sa'ah hatta tatlu'u syams min maghribiha fa idza ra'aha an-nas amana man 'alaiha fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Yang dimaksud ayat Tuhan ini adalah ini. Nah, ini penafsiran namanya bil ma'thur, menafsirkan Quran dengan hadisnya Rasulullah. Apa sebagian ayat itu? Yakni ketika muncul tanda kiamat berupa matahari terbit dari barat. Dan ketika itu orang-orang melihat wong kafir kemudian iman. Wong sing iman yang sebelumnya tidak beramal soleh segera beramal soleh, tapi terlambat. Jadi batasnya taubat itu 2. Ajal sampai kerongkongan, wis ketutup taubat wis. Utawa matahari terbit dari barat, ketutup sudah. Nah, inilah gak bermanfaat. Maksudnya tanda ayat Allah yang di Al-Quran ayat 158 dari surah Al-An'am ini adalah matahari terbit dari barat. Pada hari manusia melihat matahari terbit dari barat, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau sudah beriman tapi tidak pernah berbuat baik. Kenapa? Karena ini sudah nyata wis. Orang ketika itu kaget, matahari terbit dari barat berarti segera kiamat ini. Segera beriman orang-orang. Ra'ahan nas kata Rasulullah. Semua manusia melihat. Ya. Ra'ahan nas amanu ajma'un. Amanu ajma'un, mereka beriman semuanya. Wadzalika, inilah ketika seperti ini hina tatkala seperti la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi bermanfaat seseorang imannya. Tsumma qara'al ayat, lalu Rasulullah membaca ayat ini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari kedatangan sebagian tanda Tuhanmu, yakni matahari muncul terbit dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak lagi bermanfaat seorang yang beriman padahal belumnya kafir. Ya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak bermanfaat lagi orang yang berusaha berbuat baik padahal sebelumnya tidak pernah berbuat baik. Ya, sudah iman tapi tidak pernah amal soleh, tidak bermanfaat. Apakah kita nunggu seperti ini gitu maksudnya? Maka kalau nunggu seperti ini adalah penantian yang menyesalkan karena terlambat, tidak bermanfaat lagi. Melalui jalur lain Rasulullah SAW juga berkaitan dengan ayat ini ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini ya, melalui jalan Abi Hurairah juga sampainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. 3 tanda kiamat jika ini sudah muncul tidak bermanfaat lagi orang yang beriman ya, sebelumnya tidak pernah beriman atau berusaha baik dalam keimanannya padahal sebelumnya tidak beramal baik. Apa itu? Tulu'is syams, terbitnya matahari, min maghribiya, dari maghrib, dari barat, wad dajjal, keluarnya dajjal, wad dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari dalam bumi yang ini bisa berkata-kata kepada manusia. Apa kata-katanya? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya manusia tidak beriman terhadap ayat-ayat kami. Tapi para jamaah dimuliakan Allah, yang paling sahih adalah munculnya matahari dari barat.
Karena itu adalah awal tandanya di antara 10 tanda itu terbitnya matahari dari barat itu. Ya, itu awalnya orang-orang melihat semuanya beriman. Oleh karena itulah di hadis lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam menafsiri ayat ini adalah man taba qabla an tadlu syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Ya, berarti ketika sudah terbit tertutup taubat. Maka jangan menunggu para jamaah dimulakan Allah, mengikuti kitabul Quran, mengikuti ajaran Rasulullah dalam keadaan dua hal tadi, didatangi malaikat atau kedatangan sebagian tanda Allah berupa matahari terbit dari barat ini. Ini sudah terlambat, tidak diterima. Para jamaah dimulakan Allah, ini pengetahuan ya, pengetahuan. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abi Dzar Jundub bin Junada, nama aslinya kunyanya Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari ini pergi tatkala tenggelam itu di mana? Qalu, para sahabat bertanya, ya, mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarraha tahtal arsy. Matahari itu kalau tenggelam terus berjalan di tempatnya yang ditentukan oleh Allah sampai berhenti di bawah arsy-nya Allah. Lalu ketika di situ fatahirru sajida, matahari itu menyungkur sujud. Fala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ta. Fala tazalu, senantiasa matahari ini terus bersujud kadzalika, dalam keadaan sujud, hatta sampai yuqalu laha, diperintahkan Allah kepada matahari itu, irtafi'i, naiklah kamu, terbitlah kamu, irji'i, kembalilah, min haitsu ji'ti, dari tempat datangmu, dari timur. Ini setiap hari seperti itu, matahari itu sujud. Ternyata ketika kita malam hari ini, matahari sujud di bawah arsy, nunggu perintah Allah nanti kapan terbitnya, setiap hari. Fatarji'u, maka kembalilah matahari ketika diperintah Allah ke tempat terbitnya, fatusbihu tali'a min matliha, lalu subuh terbitlah dia di tempat terbitnya. Tsumma tajri, lalu berjalan lagi, hatta tantahi ila mustaqarraha, sampai ke tempat berhentinya, sampai malam lagi, ya, tahta arsy, di bawah arsy lagi. Setiap hari seperti itu. Fatahirru sajida, tatkala sudah sampai tempat bawah arsy, maka sujud, ya, matahari ini. Wala tazalu kadzalika, dan selalu bersujud hatta yuqalu laha, sampai diperintahkan oleh Allah, irtafi irji'i, ya, terbitlah, kembalilah ke tempat, min haitsu ji'ti, di tempat kamu terbit. Fatarji'u, maka matahari ini tunduk pada Allah kembali. Fatusbihu tali'aun, ya, min matla'iha, maka subuh pagi dia terbit di tempat terbitnya. Tsumma tajri la yastankirun nasa minha syai'an, ya, kemudian terbit seperti biasa, manusia tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang kaget, tidak ada yang aneh kalau seperti ini setiap hari ini, ya, subhanallah, ya, matahari pun sujud setiap hari pada Allah. Hatta, sampai suatu saat nanti, tantahi ila mustaqarriha, dia seperti biasa berjalan sampai ke tempat yang ditentukannya, zata tahtal arsy, sampai ke bawahnya arsy lagi. Fayuqalu laha, maka dikatakan oleh Allah, irtafi'i asbihi tali'atun min maghribiki, ya, irtafi'i, sudah bangkit kamu, terbit lagi di tempat apa? Di tempat kamu terbenam, ya. Fatusbihu tali'an min maghribiha,
Lalu subuh ya, kemudian ini terbitlah dari arah barat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mata dzakum dzakahin? Maka Rasulullah setelah bercerita seperti ini bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Lalu Rasulullah membaca ayat yang kita baca hari ini. Ya, ini terjadi ketika iman sudah tidak bermanfaat lagi, amal soleh sudah tidak bermanfaat lagi. Maka para jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi kita bersegera beramal soleh, karena kita tidak tahu Allah kapan memerintahkan matahari ini terbit dari tempat terbenamnya. Ya, seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam menafsiri ayat ini juga Imam Ibnu Katsir membawakan tanda-tanda kiamat juga yang banyak dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, Usaid Al-Ghifari. Ya, kemudian beliau mengatakan asrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghurfati wa nahnu natadzakirus sa'ah. Kami itu sedang berbincang-bincang, sahabat itu ya, Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berbincang-bincang bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba datang Rasulullah. Bincang-bincang tentang apa para sahabat ini? Tentang kiamat. Rasulullah krungu langsung nekani, mengatakan, lapo sampean gedung-gedung seolah-olah seperti itu. La taqumus sa'a hatta tarau asyra ayat. Tidaklah terjadi kiamat sampai kalian melihat ya 10 tanda. Ya. Apa 10 tanda tersebut para jamaah dimuliakan Allah? Yang disebutkan di sini adalah tulu'us syams min maghribiha. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya. Wad dukhan, kemudian munculnya asap besar, kabut. Ya. Wad dabbah, keluarnya binatang melata yang bisa berkata manusia. Yang ketiga ya. Yang keempat, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah ada apa belum? Sudah, mulai Dzulqarnain dulu di surat Al-Kahfi ya, ditahan sampai keluar ya, nanti suatu hari atas kehendak Allah keluar. Wa khuruj Isa bin Maryam, keluarnya Isa bin Maryam. Nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6, wa khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Nomor 6. Ya. Kemudian 3, khusuf, 3 gempa yang membenamkan bumi. Yang pertama, khasfu bil masyriq, yakni gempa besar yang terjadi di daerah timur. Wa khasfum bil maghrib, kemudian setelah itu di daerah barat. Wa khasfum bi jaziratil Arab, baru kemudian gempa besar yang menenggelamkan di daerah Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan diakhiri dengan narun takhruju minal Yaman tadurudun nasa ila mahsyarihim, munculnya api dari Yaman menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Ya. Ini para jamaah dimuliakan Allah, 10 tanda itu, dan Rasulullah menyebutkan yang pertama kali adalah terbitnya matahari dari barat. Sudah selesai itu. Ya, sudah tidak bermanfaat orang-orang yang taubat ketika itu, orang-orang yang manja. Ya. Kemudian tanda-tanda besar selanjutnya. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, ini juga pengetahuan yang sangat berharga bagi kita. Imam Ibnu Katsir juga membawakan riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ayatu tulu'is syams min maghribiha, apa tanda terbitnya matahari dari barat? Gimana ya Rasulullah, matahari terbit dari barat itu gimana? Maka Rasulullah memberitahu, tadulu tilkal laila hatta takunu qadara lailatain. Malam itu
ya, yang paginya nanti terbitnya matahari, malam itu malamnya panjang, ya, panjangnya sekira 2 malam. Fayantabihil ladzina kanu yusalluna fiha. Kemudian karena malam panjang, maka terbangunlah orang-orang yang biasa sholat. Ya. Fayusallun, ya, fiha, fayamaluna kama kanu ya'malun. Ya. Qablaha. Mereka mengerjakan seperti kebiasaan. Ini orang yang biasa bangun malam, setiap malam itu sholat malam ketika itu. Wan nujum la tara, tapi malam itu bintang tidak terlihat. Qad ghabat, hilang. Makanaha, dari tempatnya. Tsumma yarqudun, kemudian orang yang biasa sholat tahajud ini tidur lagi. Tsumma yaqumun, lalu bangun, fayusallun, sholat lagi. Ya, kenapa enggak subuh-subuh ini? Tsumma yarqudun, kemudian tidur lagi. Tsumma yaqumun, kemudian bangun lagi. Fayadhilu alaihim junubahum, dia sudah merasa ini. Lalu mereka merasa kok iki suwe. Nah, orang yang biasa bangun malam ya. Kalau orang yang tertidur ketika itu ya tidur aja lalai. Tuh, enggak tahu kalau ini mau terbitnya matahari terbit dari barat. Hatta yatatawalu alaihimul lail, sampai kemudian terasa amat panjang oleh mereka malam itu. Fayafzi'an nas, maka orang-orang kemudian terkejut ketika itu. Kok cik dawane ini? Wala yusbihun, ya, karena tidak pagi-pagi. Ini kok gak pagi-pagi. Serasa sudah 2 malam. Itu awal keluarnya matahari terbit dari barat. Fa bainama hum yantazirun, ketika mereka itu nunggu pagi yang sudah terasa 2 malam lamanya ini, tulu'is syamsin min masyriqiha idza ittala'at min maghribiha. Ya, menunggu terbitnya dari timur, ya, kok gak terbit-terbit ngenteni isu delok nang timur, ternyata kemudian terbit dari barat. Fa idza ra'ahan nas, maka tatkala manusia itu melihat seperti ini, amanu, mereka semuanya beriman. Falam yanfa'uhum imanuhum, akan tetapi tidak bermanfaat lagi imannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita dihindarkan dari peristiwa seperti ini, ya, berat. Berat, ya. Jadi ini juga kita biasakan sholat tahajud. Karena biasanya memang musibah itu datang ketika orang-orang tidur, ketika orang-orang itu, ya, lalai, tertidur pulas. Ya, kita biasakan tahajud, bangun malam, supaya tahu. Ini juga keistimewaan orang-orang yang tahajud. Dia tahu sholat, terus sholat kok lama. Ini peristiwa yang mengawali bagaimana nanti matahari terbit dari barat. Ternyata vakum dulu 1 hari kalau di hadis yang ini. Ya. Ada juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa ayat dari Allah yang membuat iman sudah tidak bermanfaat adalah tulu'is syams min maghribiha. Ya, dan beliau, ya, pernah ditanya dari Abi Amama As-Saddi bin Ajlan, qala Rasulullah pernah mengatakan, inna awwalal ayat tulu'as syamsi min maghribiha. Tanda pertama kiamat adalah terbitnya matahari dari arah baratnya. Ya. Dan di dalam hadis lain yang dibawakan juga Imam Ibnu Katsir di dalam menafsiri ayat ini, ya, bahwasannya Safwan bin Asal pernah menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha fataha baban qabla al-maghrib aradahu sab'una aman qibala al-maghrib. Jadi Allah itu membuka pintu dari arah barat yang lebarnya 70 tahun untuk pintu tobat, aman lit taubat, ya, 70 tahun. La yaghlit, pintu ini tidak tertutup hatta tatlu'us syams min, sampai terbitnya matahari dari barat itu.
Jadi di arah barat itu ada pintu besar yang jaraknya 70 tahun ya, perjalanan itu untuk taubat. Ini artinya gambaran Allah saking luasnya ampunan Allah, pintu taubat dibuka lebar-lebar. Ini tidak pernah ditutup sampai dari barat itu nanti terbit matahari. Maka manfaatkan para jamaah dimulakan Allah kemurahan Allah ini. Sebelum matahari terbit dari barat, bertaubat, taubat sebelah. Ya. Di riwayat lain para jamaah dimulakan Allah tentang bagaimana terbitnya matahari dari barat. Ya. Ini riwayat Abdullah bin Abi Aufa. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'tiyanna 'alan nasi lailatan ta'dilu thalathata layal. Akan datang pada manusia itu malam yang panjangnya setara dengan 3 malam. Ya, min layalikum dari malamu hadi ini. Fa idza kana dzalika ya'rifuha al-mutanafiluna yaqumuna ahaduhum. Ya. Maka ketika malam ini terasa panjang ini, orang-orang yang biasa ngerjakan sholat sunnah, yakni sholat tahajud, fayaqra'u hizbahu, mereka itu membaca hizibnya, baca amalan hariannya. Maka kita harus punya hizib. Yang biasa kita amalkan apa? Zikir pagi sore, jangan lepas. Ya, hizib apa? Sebelum tidur, surat Al-Mulk jangan lepas. Terus kalau seperti ini, maka orang inilah yang pertama kali tahu nanti. Tsummayanam, kemudian setelah baca hizib ini dia tidur, tsummayakum, kemudian dia berdiri lagi, bangun lagi, fayaqra'u hizbahu, dia baca hizibnya lagi, baca zikir, baca Quran, tsummayanam, kemudian dia tidur, fa bainama hum kadzalika issahan nas ba'dhum fi ba'd. Ya, ketika ini sudah lama, 3 malam terasa 3 malam ini tidak terbit matahari, manusia itu berteriak satu sama lain. Faqalu ma hadza? Fayafza'una ilal masajid. Mereka kemudian bersegera menuju masjid. Lihat, sebelumnya gak tahu nang masjid, ketika melihat tanda seperti ini, kok malam gak terbit matahari ini 3 malam. Orang-orang itu ketakutan. Mereka fayafza'un, mereka bersegera ya, ilal masjid, menuju masjid. Fa'idhahum bisyams, maka ketika itulah matahari qad talat hatta idza sarat fi wasatis sama. Terbit dari barat sampai ke tengah laut. Roja'at wa talat min matliha. Ya, kemudian sudah sampai tengah ya, maka matahari kembali lagi ke tempat terbitnya. Ya, ke tempat terbitnya. Qala hina idin, ya, ketika itulah ya la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi bermanfaat ya, tidak lagi bermanfaat iman seseorang ya. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan inna walal ayati khurujan tulu'i syams min maghribiha. Awal tanda kiamat adalah munculnya matahari dari barat, wa khurujud dabba ya, duha. Ketika itu matahari terbit dari barat, maka waktu duhanya muncul pula ya binatang melata, dabba ini ya. Fa ataituhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha. Mana keduanya yang muncul pasti diiringi oleh yang lain. Nanti akan kemudian diikuti tanda-tanda berikutnya. Sampai 10 tanda lengkap itu maka selesailah alam semesta ini. Ya, ini para jamaah dimulakan oleh Allah, la yanfa'u nafsan imanu alam takun amanat min qabl, yakni orang kafir beriman pada hari itu bermunculan tanda-tanda Tuhan itu, yakni matahari terbit dari barat, tidak diterima imannya lagi. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya itu dan ia berbuat baik dalam amalnya, ia mendapat pahala besar. Ya. Jika ia belum pernah melakukan suatu amalan baik pun, ia tobat pada hari itu, tobatnya tidak diterima. Ini yang dimaksud au kasabat fi imaniha khaira, yakni tidak diterima usaha amal solehnya ya, apabila ia belum pernah melakukan sebelum itu. Maka kita berusaha dari sekarang ya. Qul intadziru inna muntadzirun, katakanlah tunggu sudah. Kalau kita saling tunggu, ayo kita lihat hasil akhir. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang menunda-nunda iman atau menunda-nunda amal soleh dalam keimanannya, menunda tobat ya. Maka jangan seperti itu. Di ayat lain Allah mengatakan fahal yanzuruna illa sa'ah
Apakah mereka ya menunggu kedatangan kiamat ya anta tiyahum bagta secara mendadak itu faqad jaa asyratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya ya fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum ya, maka apabila telah datang itu faedahnya apa bagi mereka? Tidak bermanfaat karena sudah ditutup pintu amal, pintu taubat. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka mengatakan kami beriman pada Allah saja. Wa kafarna bima kunna bi musyrikin, dan kami mengkufuri yang selama ini kami sekutukan terhadap Allah. Falam yaku yanfa'uhum, ketika itu ya sudah tidak bermanfaat imanuhum, keimanan mereka ya lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka sudah melihat siksa kami. Ini para jamaah dimuliakan Allah, tafsir dari ayat yang kita baca. Faham ya sampai sini ya? Nah, inilah pentingnya kita belajar supaya lebih mendalami. Baik, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, hendaknya kita bersegera untuk iman yang belum beriman dan bersegera beramal soleh yang sudah iman ya. Jangan ditunda-tunda. Sebelum datang dua hal tadi, datang malaikat pencabut nyawa pada kita atau terbitnya matahari dari barat sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terlambat kalau kita beriman atau beramal soleh. Adapun orang yang beramal soleh kemudian datang ayat-ayat Allah itu tadi, orang ini pahalanya semakin besar. Yang kedua, para jamaah dimuliakan Allah, kita bahayanya menunda-nunda taubat dan amal soleh. Bahaya, kenapa? Kita tidak tahu pastinya datang malaikat tadi atau datangnya tanda kiamat tadi. Karena tidak tahu ini, ya kita tidak bisa engko kedisian ya apa. Nah bahaya nunda seperti ini, jangan ditunda. Bersegera kita untuk taubat setiap hari. Apa kesalahan kita berusaha berhenti dari kesalahan kita itu terus ya, kita memperbanyak amal soleh. Pelajaran yang ketiga, taubat tidak akan diterima jika ajal sudah sampai kerongkongan atau matahari telah terbit dari barat. Kita belajar hari ini ya tadi ya dia ya anta dia umul malaika, ketika mereka sudah didatangi malaikat, au ya dia ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda Tuhanmu ya, yakni yang dimaksud sebagian tanda Tuhanmu adalah matahari terbit dari barat, sebagaimana yang kita fahami dari yang kita kaji hari ini. Pelajaran yang nomor 4, terbuka luasnya ampunan Allah selama belum terjadi dua hal ini. Semua dosa akan diampuni ya, selama belum ajal sampai tenggorokan, malam yughir, atau selama belum matahari terbit dari barat. Tadi kita baca hadis bahwasanya Allah membuka lebar di barat itu pintu maghfirahnya dengan jarak 70 tahun perjalanan kita ya. Itu tidak pernah ditutup oleh Allah, pintu taubat itu, kecuali sudah terbit matahari dari barat. Yang kelima, semua makhluk di alam ini tunduk terhadap perintah Allah. Kita ambilkan dari mana ini? Ternyata matahari ya, ini berarti matahari gini ini sedang sujud di bawah arsy Allah. Subhanallah ya. Kapan terbit? Nunggu perintah Allah. Irtafi'i ya, warji'i ila matla'iha. Jadi ya kembalilah ya. Jadi bangkitlah kamu dari sujudmu, kembali ke tempat terbitmu. Kalau Allah sudah mengatakan ila maghribiha, kembali ke tempat terbenammu, ini bahaya ini. Sudah tertutup kesempatan taubat. Yang keenam, kemuliaan orang yang membiasakan diri bangun malam untuk sholat. Karena di suasana genting ini dialah yang berlipat ganda pahalanya, dia yang mengetahui tanda-tanda. Adapun orang-orang yang tiba-tiba tak pernah ke masjid, lari ke masjid tadi, sudah tidak bermanfaat, kata Rasulullah SAW. Fatafsi'una ilal masajid. Lihat ya, kondisi orang ketika itu tiba-tiba apa tempat pelariannya? Masjid. Kita ingat dulu waktu Gestapo, sebelum Gestapo itu sepi masjid.
Ketika peristiwa Gestapo semuanya menunjukkan keislaman rame gitu. Kalau dilihat ada manfaatnya, apakah kita akan meramaikan masjid nunggu matahari terbenam di barat? Nauzubillah min dzalik. Tidak bermanfaat kalau kita nunggu itu. Demikian wallahu taala alam. Sudah Isya. Ada yang ditanyakan sebelum dengan itu? Kami kira cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar, orang-orang yang segera bertobat. Semoga Allah memudahkan kita meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Semoga Allah taala menjadikan kita istiqomah dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tasliman katsiran. Wassalamu alaikum